Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe juga. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang bekas jerawat. Karena udah gak ada lagi topik tentang jerawat. Aku udah ngebahas semua rahasia-rahasia aku tentang jerawat di video-video sebelumnya. Nah sekarang waktunya aku tuh ngebahas tentang bekas jerawat. Oke? Jadi bekas jerawat itu terbentuk itu karena kalian itu waktu jerawatan suka banget megang-megang jerawat. Iya guys, bener banget. Siapa nih yang masih suka megangin jerawat? Makanya aku tuh saranin banget buat kalian yang emang sekarang lagi berjerawat atau lagi punya jerawat gitu, dan dia tuh lagi meradang-meradangnya, kayak lagi sakit-sakitnya, lagi aktif-aktifnya jerawatnya itu tuh, kalau perlu nggak usah dipegang gitu. Karena kalau misalkan kalian pegang, masih untung kalau bekasnya itu cuman hitam doang. Tapi kalau misalkan bekasnya itu udah sampai yang menimbulkan scar, itu tuh udah bakalan susah banget buat ngilangin bekas jerawatnya. Terus yang kedua, kayak kalian tuh nggak pakai sunscreen. Pokoknya secapek apapun, semager apapun, sesibuk apapun, jangan lupa pakai sunscreen. Karena apa? Sunscreen itu dia menghambat proses untuk terbentuknya melanin di dalam kulit kita. Jadi kalau misalkan kita punya bekas jerawat, otomatis si bekas jerawatnya itu nggak semakin hitam kalau misalkan kita pakai sunscreen. Tapi lain lagi kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen, malah bekas jerawatnya itu bakalan lebih menghitam. Karena kalau misalkan pakai sunscreen tuh udah dihalangin gitu loh, jadi nggak langsung kena matahari gitu. Makanya kalau misalkan kalian nggak pakai sunscreen, itu lebih cepat gosong dibanding kalian pakai sunscreen. Menurut aku pribadi nih ya guys, kalau misalkan kulit tiap menimbulkan luka itu selalu berbekas. Kayak misalnya kalian itu kegores di tangan, di luka tangan sini, pasti dia bakalan menimbulkan bekas, dan itu tuh sebenarnya bisa sembuh sendiri sesuai berjalannya waktu. Tapi karena sembuhnya itu lama banget, jadi orang-orang tuh mencari cara gimana caranya untuk menghilangkan bekas-bekas luka ini, termasuk bekas jerawat. Nah di sini aku mau ngasih tahu tentang bekas jerawat yang lebih ke hitam-hitam gitu atau yang lebih ke merah kayak aku gini. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku mau skin check dulu. Jadi ini kondisi kulit aku yang sekarang guys. Nah di sini kok aku juga masih banyak merah-merah gitu, belum hilang, tapi udah lumayan banget dari dulu. Karena di sini aku mau bahas bekas jerawat, aku juga mau ngasih tahu dulu bekas jerawat aku dulu itu kayak gimana, dan sebagai referensi aja, sebagai motivasi nih, kalau misalkan aku juga pernah punya bekas jerawat yang paling parah seumur hidup. Kalian pun kalau bekas jerawat yang parah-parah banget, jadi kayak punya semangat, ih gue bakalan kayak dia gitu. Enggak, bercanda. Ini bekas jerawat aku dulu kayak gini guys. Itu dia bekas jerawat aku dulu, dan ini sekarang alhamdulillah udah jauh banget. Karena ini tuh setahun aja bekas jerawatnya tuh kayak nggak hilang, belum hilang, baru jerawatnya doang. Dan semoga di tahun 2021 nanti jerawat aku sudah hilang beserta bekas-bekasnya dan akar-akarnya, amin. Kenapa sih bekas jerawat itu susah banget hilangnya? Kalian itu pengen banget untuk ngilangin bekas jerawat, kalian harus dulu wajib kudu itu ngilangin jerawatnya dulu. Jadi kalian itu harus basmi akarnya dulu nih sebelum kalian membasmi untuk bekasnya gitu. Karena untuk penanganan jerawat sama bekasnya itu tuh beda. Kalau misalkan jerawat itu kandungannya apa, dan kalau misalkan bekas jerawat tuh kandungannya apa gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai kandungannya buat mencerahkan kayak untuk bekas jerawat, itu tuh nanti bisa memicu jerawat lagi gitu. Jadi kayak percuma. Jadi mendingan kalian fokus sama jerawatnya dulu, baru fokus sama bekasnya kalau misalkan udah sembuh. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan bekas jerawat itu timbul karena nggak pakai sunscreen atau skincare ataupun make up yang tidak mengandung SPF. Karena kulit kalian itu nggak ada yang ngelindungin, matahari bisa langsung kena kulit kita dan merusak sel-sel baru yang ada di kulit kita dan bikin malah makin menghitam. Harus gimana dong? Ya pakai sunscreen. Kalian bisa cari sunscreen yang di drugstore. Aku pakai sunscreen Skin Aqua. Aku udah bertahun-tahun pakai Skin Aqua. 10 botol kali tuh aku pakai Skin Aqua. Nggak promosi, mohon maaf.
Butuh berapa lama sih bekas jerawat itu bisa hilang dari muka kita kalau misalkan nggak kita obatin sama skincare? Nih, jadi umumnya bekas jerawat itu bisa hilang dengan sendirinya, tergantung dari tiap badan orang-orang. Orang yang satu sama orang yang lain itu punya kadar nutrisi yang beda. Jadi untuk bekas jerawat sendiri atau bekas luka itu mereka beda-beda hilangnya dengan sendirinya. Tapi karena hilangnya tuh lama banget, banyaklah yang mencari cara buat ngilangin si bekas jerawat ini dengan cepat. Terus kalau misalkan ada yang nanya, "Kak, bisa nggak bekas jerawat hilang 1 hari?" Ferguson, lo tahu bekas luka gue aja yang di lutut sini nggak sembuh-sembuh. Nih 1 hari, gimana coba? Gini loh guys, jadi untuk bekas jerawat itu kenapa dia tuh lama banget hilangnya dari muka lu? Itu kenapa? Karena begini, tergantung besar kecilnya bekas jerawat itu sendiri. Jadi kalau misalkan bekas jerawat kalian itu besar, otomatis bekas jerawat kalian itu juga bakalan lama sembuhnya. Karena bekas jerawat itu bakal ngecil dulu, ngecil baru hilang. Jadi nggak yang gede tiba-tiba celing nggak ada hilang, nggak bisa gitu. Jadi dia tuh proses. Nah kalau misalkan bekas jerawat kalian yang tebal, dia tuh pekat banget hitamnya, dia tuh memudar. Jadi itu tuh butuh proses yang sedikit demi sedikit gitu, nggak langsung hilang begitu aja. Kan lo kaget gak sih kalau misalkan dia langsung hilang gitu aja? Canda. Untuk bekas jerawat bopeng sendiri itu gimana cara hilanginnya? Ada 2 cara untuk bekas jerawat bopeng sendiri. Jujur ada yang percaya kalau bopeng itu ditangani sama skincare. Ada juga yang percaya kalau bopeng itu nggak ditanganin sama skincare, karena gak ada skincare yang bisa benerin bopeng gitu. Terserah kalian mau percaya yang mana, itu hak setiap orang. Kita nggak akan tahu kalau misalkan belum dicoba. Jadi ya apa salahnya lo nyoba gitu untuk kebaikan diri sendiri gitu kan. Kalau misalkan kalian cuma dengerin omongan orang gitu, kita kan nggak tahu gitu. Beberapa kandungan untuk menghilangkan bekas jerawat. Jadi ada beberapa kandungan yang emang spesial banget, dia bisa menghilangkan bekas jerawat. Ada juga yang bisa juga untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalian gak pusing-pusing gimana caranya untuk ngilangin bekas jerawat beserta jerawat-jerawatnya. Aku udah ngerangkum 5 kandungan yang aku temuin untuk menghilangkan bekas jerawat. Yang pertama itu ada niacinamide. Di sini aku udah pernah pakai niacinamide. Aku pernah pakai niacinamide dari Santing, dan kalian tahu fungsi niacinamide sendiri itu emang untuk mencerahkan kulit kita. Cara kerjanya itu dia bakal merangsang kolagen sehingga kulit kita itu biar kelihatan lebih cerah. Nah, karena dia itu sifatnya mencerahkan, jadi si bekas jerawat itu bisa memudar, lama-lama tuh dia bisa hilang. Nah, kalau niacinamide itu bisa ngilangin bekas jerawat itu kira-kira bekerja selama 4 minggu. Jadi kalian harus sabar-sabar kalau misalkan lagi pakai niacinamide. Yang kedua, retinol. Nah, di sini aku juga udah pernah bahas. Jadi retinol itu juga bisa untuk bekas jerawat. Dia selain buat jerawat yang lumayan parah juga, dia juga bisa untuk bekas jerawat. Nah, buat kalian yang pengen tahu, aku udah pernah belum pakai retinol. Aku udah pernah guys, nih klik linknya di atas aja. Di situ aku pakai retinol Santing. Aku bahas dari aku pertama kali breakout sampai selesai breakout itu aku tuntas pakai retinol doang buat ngobatin jerawat. Retinol ini itu merupakan turunan vitamin A, yang biasanya vitamin A itu butuh pengawasan dari dokter untuk makainya. Tapi ada beberapa skincare yang mengandung vitamin A juga dijual bebas gitu. Jadi kalian bisa beli langsung skincarenya. Nah, cara kerjanya si retinol itu dia bakal meningkatkan produksi kolagen. Jadi kalau misalkan kolagennya itu makin banyak, makin bisa juga kulit kita kelihatan lebih halus dan juga lebih awet muda. Dia tuh juga sebagai anti aging juga gitu. Nah, butuh berapa lama si retinol itu bekerja? Kalau di aku pribadi, retinol itu bekerja sekitar 3 bulan. Jadi kalian harus sabar-sabarin dah tuh. Tapi untuk bekas jerawat sendiri itu tergantung setiap orang gitu. Kalau aku pribadi untuk bekas jerawat dalam 3 minggu aja tuh udah mulai kelihatan pudar. Ya belum hilang tapi pudar. Yang keempat, asam glikolat atau glycolic acid. Jadi ternyata asam glikolat atau glycolic acid ini adalah
bentuk lain dari AHA. Bagus juga buat bekas jerawat sama jerawatnya. Nah, jadi ini tuh dia itu sebagai exfoliating. Nah, banyak banget deh pokoknya exfoliating yang dijual-jual di luar sana yang kalian bisa beli. Exfoliating itu apaan sih, Kak? Jadi exfoliating itu mengangkat sel kulit mati. Jadi kulit-kulit yang udah rusak, yang udah jelek itu diangkat. Exfoliating itu bekerja untuk meregenerasi sel baru. Jadi sel lamanya itu dibuang, jadi dia terbentuk sel baru yang lebih bagus. Jadi kulit kita itu isinya sel baru semua gitu kan. Jadi kayak bekas-bekas jerawat, kulit-kulit yang udah mati itu tuh bisa dibuang sama pas lagi exfoliating. Nah, yang terakhir itu kojic acid. Nah, kojic acid itu dia agak mirip sama glycolic acid. Dia itu bekerja dengan cara menghambat produksi melanin pada kulit. Kabarnya yang aku tahu, jadi kojic acid itu juga bisa buat mencerahkan kulit kita juga. Jadinya bekas jerawatnya hilang, terus jerawat juga cerah gitu kan. Jadi kayak bangga gitu kan, kayak ih seneng banget. Jadi itu dia tadi kandungan-kandungan yang bagus untuk menghilangkan jerawat beserta bekas-bekasnya. Nah, sekarang aku mau ngebahas berdasarkan pengalaman aku menghilangkan jerawat beserta bekasnya. Jadi aku itu pakai di sini kalau misalkan untuk meredakan kemerahan sama jerawat yang kayak bekas jerawat yang merah-merah di sekeliling jerawat itu, aku tuh pakai yang kandungan skincare yang ada sikanya. Terus kalau misalkan untuk meredakan bekas-bekas jerawat yang hitam, itu aku pakai kandungan skincare yang ada niacinamide. Karena muka aku tuh sensitif banget, jadi aku pernah pakai niacinamide yang kandungannya 10%. Terus pas aku udah pakai berjalan 2 minggu sampai 3 mingguan tuh lama-lama tuh timbul beruntusan. Karena kayak saking sensitifnya waktu itu masih meradang banget muka aku. Kayaknya belum kuat gitu untuk nerap semua niacinamide yang kandungannya 10%. Terus aku turunin kadar niacinamide yang aku pakai. Jadi aku pakainya yang cuma 4% atau 2%, tapi di situ nggak ditulis di kemasan skincare aku kalau itu tuh niacinamide yang 4%. Jadi dia cuman ada tulisan niacinamide tapi nggak dijelasin berapa persennya gitu. Kalau menurut aku yang kayak gitu kandungannya lebih rendah dibanding niacinamide yang konsentrasinya 10%. Biasanya itu udah ditulis. Terus yang ketiga, aku itu pakai exfoliating. Apa aja? Kalau menurut aku exfoliating di kulit aku tuh semuanya cocok. Aku udah pernah pakai The Ordinary, aku juga udah pernah pakai The Classicious. Itu tuh menurut aku cocok-cocok aja. Aku nggak ada masalah sama exfoliating. Tapi aku nggak bisa pakai exfoliating scrub, itu aku nggak bisa. Terus untuk masker, kalian kalau misalkan nanya aku masker apa yang bagus untuk bekas jerawat, di situ aku rekomendasi banget sama masker kunyit. Karena aku cocok banget sama masker kunyit. Dia lumayan membantu banget. Terus cara yang terakhir di sini aku selalu pakai es batu. Nah, es batu tuh buat apa sih? Es batu tuh kalau misalkan di muka aku pribadi, jadi es batu itu bikin bekas-bekas jerawatnya itu memudar gitu, kayak yang bekas merah, lebih ke bekas merah, tapi dia bukan bekas-bekas yang warna hitam gitu. Jadi kayak bekas-bekas jerawat aku yang merah tuh dia lebih cepet meredaknya gitu loh, merahnya. Apalagi kalau muka aku tuh dulu waktu masih meradang-meradangnya. Buat tips kalian lancar buat ngilangin bekas jerawat itu sendiri gimana biar nggak susah gitu kan, kayak ngilangin bekasnya biar cepet, kalian ilangin dulu jerawat kalian. Kandungan-kandungannya udah aku sebutin di awal tadi. Kandungan-kandungan skincare yang bagus untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat sekaligus. Jadi kalian itu nggak pusing nih, gimana nih gue cara ngilangin bekas jerawat sama jerawat sekaligus gitu. Kalian bisa cobain basic skincare gentle. Karena jujur sambil berjalannya waktu, sambil aku ngobatin jerawat aku, sambil aku ngobatin bekas jerawat aku juga, karena aku tuh pakai basic skincare gentle, jadi dua-duanya tuh bisa teratasi sekaligus gitu. Jadi kalian gak usah nunggu waktu lagi untuk jerawatnya sembuh dulu baru deh pakai kandungan-kandungan skincare untuk meredakan bekas jerawat gitu. Jadi gitu aja cara aku menghilangkan bekas jerawat dan menghilangkan jerawat sekaligus. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah.